Halo guys, balik lagi di channelnya Z Crypto World. Nah, kali ini kita akan bahas lagi untuk chart BTC dan SLP ya. Oke, di sini kita lihat sekilas kalau BTC ini kemarin ngedam ya, koreksi cukup agak banyak gitu ya. Lalu di sini dia tiba-tiba berhenti di sini entah di mana gitu ya. Kalau dilihat di sini emang ada semacam support kecil gitu ya di sini ya. Tapi di sini dia nggak dikenain gitu ya. Jadi hampir kena aja gitu ya. Paling setara hampir wick di sini nih. Di sini kan ada wick ya. Kita bisa lihat di sini ada wick gitu ya, dan ini hampir kena tipis gitu ya, tapi tidak kena lalu mantul lagi sedikit gitulah ya. Nah, kira-kira prediksinya kemana? Nah, biasanya kalau terjadi break seperti ini, dia akan retest sekali lagi untuk resisten yang udah di break untuk confirm kalau emang itu udah benar-benar di break gitu ya. Lalu biasanya nanti akan turun lagi gitu ya kurang lebih. Jadi mungkin kalau yang ada trading gitu, mungkin nanti kenaikan di sini boleh dilepas sedikit gitu ya, tapi biasanya pada saat kenaikan ini pun, nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi kalau misalkan mau lepas pun kalau memang harus CL, kalau memang tujuannya kemarin untuk ada yang trading, kalau memang harus CL ya silahkan di-CL gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan dia ini kuat ternyata break lagi naik gitu ya, ternyata ini hanya menjadi sebuah koreksi cantik gitu, maka itu di-hold aja gitu ya. Jadi kalian harus perhatiin area yang 44.700 ini, apakah pertama, candle-nya kuat nge-break gitu ya, jadi kita butuh candle hijau lagi seperti ini gitu ya. Lalu kedua, apakah volumenya juga ada gitu ya, dan make sure, kalian pada saat mau make sure ini break atau enggak gitu ya, make sure untuk di daily candle-nya close atau tidak gitu ya. Jadi kalau candle-nya close di atas 44.700 ini, maka bisa di ngomong kayak, "Oh iya bisa," gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak break di situ, maka kita bisa bilang, mungkin dia akan koreksi lagi gitu ya. Tapi ada beberapa case juga di mana dia fake breakout gitu ya, di mana, dia naik gitu ya, dia naik gitu, candle daily-nya dibuat naik, tutup gitu ya. Lalu tiba-tiba ada satu candle lagi merah, percis kayak di sampingnya, turun aja gitu ya. Nah, itu merupakan fake breakout. Jadi, tetap berhati-hati, tetap batasi resiko karena di market ini cukup kejam whales-nya gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan BTC koreksi ini nextnya bisa kemana? Nextnya menurut gue bisa ke area sekitar 40.000 gitu. Jadi mungkin coba-coba bisa taruh jaring BTC di 40.000 sekian gitulah ya. Nah, kita sekarang ke SLP. Oke, gimana kalau untuk SLP? Nah, untuk SLP sekarang kondisinya masih ada di support. Ini di garis yang dari kemarin gue tandain ya. Ini yang gue bilang kemarin garis minimal atau maksimal di mana dia harus koreksi gitu ya. Jadi contoh ketika dia naik gitu, maka dia wajib koreksi di sini harus mantul gitu ya. Kalau nggak mantul, maka kemungkinan naiknya sudah sangat sulit gitu ya. Karena ini istilahnya uptrendnya udah pecah gitu ya. Karena kalau kita bisa cek ini dia naik satu gitu ya. Kemudian di sini dua. Dimana biasanya uptrend yang bagus itu ngetesnya di sini nih ya. Di tempat kemarin reject resistennya, tapi di sini enggak ya. Di sini kita bisa cek dia udah tembus resisten yang ini lalu berada di sini nih, berada di kaki-kaki ini gitu ya. Jadi di sini kita berharap dia bisa naik lah gitu ya, karena ini udah di area support yang cukup kuat gitu ya. Kalau mau beli boleh silahkan beli, tapi balik lagi kok selalu bilang untuk sesuai tujuannya ya. Kalau kalian mau trading silakan, jangan lupa untuk pasang CL, pasang take profitnya juga mau di berapa gitu ya. Tapi kalau gue di sini gue posisinya gue pengen beli sampai nanti istilahnya SLP burn mekanismenya udah keluar gitu ya. Karena kita tahu kemarin udah SLP, karena kemarin kita udah tahu ada aksi origin tapi tidak ada yang terjadi ya, tidak ada volume, tidak ada di pump sama sekali gitu. Jadi nextnya adalah agendanya gue menunggu untuk SLP burn ya, karena pertama sekarang SLP udah sangat sulit untuk didapatkan gitu ya kurang lebih, dan yang kedua sekali nanti misalkan Origin udah punya SLP burn maka harusnya akan pump sih yang kayak ini. Jadi gue mengharapkan untuk pump ini lalu exit udah sih, gue udah nggak trading lagi di SLP lah gitu ya, karena buat gue trading koin ini harus nyarinya momentum gitu ya, tapi karena kita kemarin momentumnya tidak kena gitu ya, dan yap, jadi harus nyari momentum lainnya sih, dan berhubung mereka ada event lain juga seperti itu ya. Nah, sekarang posisi gue gimana? Sekarang posisi gue cuan, tapi cuannya tipis banget, paling hanya cuan 2-3% gitu ya, karena kemarin area gue kan dibeli ada di 17 kemarin,
kalau nggak salah di atas sini gue juga ada nambah gitu ya pada saat penurunan ini, karena gue mikir udah di area-area sini dua-duaan kalau nggak salah ya. Nah, itu kena turun juga, jadi kurang lebih posisi entry gua kalau di average mungkin di area sini, guys. Di area 2 gitu ya. Dan ini sekarang sisanya udah tipis banget gitu ya. Jadi walaupun nanti dia turun nggak apa-apa, gua akan tambah lagi. Kalau di garis orange ini gua akan tambah lagi di sekitar 17 lagi. Jadi gue sih nggak masalah gitu ya. Nah, untuk skenario yang dari kemarin gue bilang gimana yang akan terjadi cup and handle gitu ya. Ini apakah skenarionya masih bisa terjadi atau tidak gitu ya. Nah, untuk skenario cup and handle itu kemungkinannya sih udah sulit terjadi ya. Karena kalau kita bisa lihat pertama dia udah nggak nyampe cup di sini ya. Lalu kedua, kalau cup and handle-nya ini dia reject lalu mantul, maka cup-nya itu akan sangat jelek, nggak halus gitu ya. Dimana biasanya kalau cup and handle yang halus itu dia di sini akan bikin uptrend yang sangat cantik gitu ya. Gitu. Dan secara kalau digambar emang bisa dibikin cup beneran gitu ya. Tapi kalau di sini, kalau kita bisa lihat di sini kalau misalkan dia reject untuk naik lagi, maka ini cup yang terjadi itu agak agak jelek gitu ya pertama. Lalu yang kedua di sini kalau kita bisa cek di sini terjadi posisi uptrend yang nggak enak gitu ya, dimana di sini dia koreksinya itu tidak diresisten seperti yang tadi gua ngomong gitu ya. Nah, jadi mari kita berharap semoga mantul, jadi mungkin dia akan sideways lalu mungkin semoga akan naik gitu ya, dimana dia akan sideways di area sini untuk ngumpulin tenaganya gitu ya. Lalu nanti mungkin bisa naik gitu ya. Kita sekarang akan ukur secara Fibonacci-nya gimana ya. Di sini gue pakai Fibonacci, gue ukur dari paling bawah ke yang paling atas di sini. Di sini kalau kita bisa cek dia sekarang posisinya lagi di 0,618, di mana di sini area yang cukup golden area ya, di mana golden area itu area yang bagus lah untuk boleh di buy atau dicicil gitu ya. Nah, kalau lihat Fibonacci otomatis kita lihat juga di 0786-nya. Kalau misalkan udah jebol 078 dan dia balik ke 1, maka itu udah gagal ya. Ini dimana setup uptrendnya udah super gagal, dan itu gue nyaranin buat yang trading itu udah harus mulai CL aja sih. Tapi kalau kalian masih mau hold, silakan, tapi make sure jangan sampai jumlahnya itu terlalu banyak pertama ya. Lalu kedua, kalian jadi kena mental, kena stres segala macam ya, karena maksudnya sistem trading kalian yang nggak bener, intinya seperti itu ya. Nah, di sini tadi garis ada kuning gue tutup karena dia udah break ya dari garis itu, maka itu udah di luar garis itu. Tapi di sini gue melihat kita bisa gambar garis lagi, di mana di sini ada trend line supportnya ya. Secara tidak langsung, maka di sini kalau kita bisa cek di sini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, dan kemarin ada 5 gitu ya. Jadi kemungkinan SLP akan bergerak di trendline support ini, dan kalau trendline support ini jebol maka itu agak hati-hati sih guys gitu ya. Jadi dia di sini kalau bisa di ngomong akan membentuk sebuah segitiga gini ya, di mana kalau kita bisa cek di sini dia makin kecil ya. Nah, makin kecil di sini biasanya breaknya bisa ke atas ataupun ke bawah gitu ya. Jadi lebih baik tetap perhatikannya di price action aja kalau menurut gue, jangan terlalu ngikutin eh, posisi chart. Gue lebih akan respect untuk eh, trend line ini ya, karena di sini udah emang diuji 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Di sini mungkin dia akan mantul gitu ya, dan kalau dia mantul pun kita berharap beberapa hari harus bisa lah lewat di sini gitu lah. Jadi gambar yang dihasilkan pun cantik gitu ya. Nah, cuma kalau misalkan dia ini mantul guys, tapi di tengah sini udah di reject gitu ya, maka di situ menurut gua hati-hati, karena biasanya itu naik untuk turun lebih dalam lagi. Jadi next kalau misalkan dia naik tapi naiknya hanya sampai mungkin 250 gitu ya, 0,0250, maka itu kalian cukup berhati-hati karena bisa jebol lagi gitu ya. Karena itu kayak tadi BTC dia naik untuk koreksi lah ya. Jadi sama ini juga naik untuk koreksi. Jadi next kalau ada hijau sedikit di 0,025 dia udah ke reject, atau di area sini dia udah ke reject, maka itu kalian harus hati-hati jangan dibeli gitu ya. Jadi kita nunggu lebih di bawah lagi, karena kalau prinsip gua lebih baik ketinggalan daripada kita ikutan rugi, intinya seperti itu ya. Oke, dan jangan lupa airdrop dari aset Crypto World masih berjalan. Ini $50 untuk 2 orang pemenang. Jadi kalian tinggal selesaiin tugasnya dan good luck.
gitu ya. Tugasnya gampang, kalian tinggal subscribe, like, komen YouTube AZ Crypto World, kemudian follow Twitter, like, retweet, dan tag 5 teman kalian. Lalu kalian tinggal join grup Telegram AZ Crypto World, lalu masukkan wallet address BUSD kamu. Di sini ada syarat dan ketentuan, mohon dibaca dulu dan yap, kalian tinggal isi di bawah sini, lalu tinggal submit dan otomatis kalian berkesempatan untuk menangkan $50 untuk 2 orang pemenang. Oke, mari sama-sama berharap semoga mereka bisa ngepump cukup tinggi gitu ya. Dan berharap BTC juga bisa naik gitu. Tapi di sini berhati-hati yang seperti tadi gue bilang ya. Oke. Jadi itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. See you kalian di video-video lainnya. Bye.